Oke guys, kembali lagi di videoku Yunar Studio. Di video kali ini aku mau bahas mengenai tentang pembahasan yang lagi viral khususnya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, wajib banget di subscribe channel ini, bantu channel ini agar berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Dan ada sebuah artikel yang menyatakan pembahasan yang lagi viral ini. Dramatis, ini detik-detik penghulu ambruk dan meninggal saat ijab kabul pengantin. Oke, maaf aku lagi pilek geng. Penghulu di Malang meninggal saat pimpin ijab kabul sepasang kekasih. Dan seperti itu artikelnya, dan ini benar adanya di Malang, Kecamatan Singosari ya, di Malang ya geng. Ini tuh terjadi, kejadian ini tuh pada tanggal 30 Januari 2022. Dan ini beritanya viral, dan pria itu bernama Pak Supaat berusia 50 tahun. Dan meninggalnya itu katanya karena suatu penyakit bawaan ya, yaitu darah tinggi geng. Dan ini meninggal bukan karena covid ya, katanya ini meninggal karena darah tinggi karena sempat memakan daging gulai sebelumnya, terus sate kambing. Ini tuh diutarakan oleh istrinya sendiri seperti itu. Dan awalnya itu beliau itu sempat bercanda gitu loh tentang mahar 200.000 gitu, mahal 200.000 yang diberikan oleh sang pria. Dan di sana emang sudah terbata-bata ya ngomongnya, tapi bercandanya biasa gitu loh, terbata-bata. Dan akhirnya beberapa detiknya pada saat proses ijab kabul, beliau mulai mengeluhkan sakit kepala, dan tentunya orang di sekitar panik melihat hal tersebut. Dan kita langsung aja cek videonya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Jawa menurut bahasa Indonesia nomor ya apa nih? Kalau masih lo tahu Oke geng, itulah video detik-detik Pak Supaat meninggal dunia ya. Itu terekam oleh kerabat yang di sana, dan video ini viral di beberapa media sosial khususnya ya. Dan hal ini sudah terjadi, sebenarnya nggak pertama kali sih terjadi, karena sebelum-sebelumnya juga ada aja gitu, ada peristiwa seperti ini yang serupa. Jadi ini bukan pertama kalinya yang terjadi di Indonesia ya geng ya. Dan di situ tentunya orang yang ada di sekitarnya panik ya. Dan ini bukan meninggal karena covid, lagi sekali aku jelasin, ini meninggal karena darah tinggi. Itu udah diutarakan sama istrinya sendiri ya geng ya. Dan proses ijab kabul itu tetap berlangsung, tapi digantikan oleh penghulu lainnya ya, karena Pak Supaat udah seperti itu. Dan sempat Pak Supaat ini dilarikan ke rumah sakit, nyawanya itu sudah tidak tertolong gitu loh. Dan menikahnya ini bukan menikah secara undang-undang katanya ya, karena ini itu tidak terdata. Dan menikahnya ini sepertinya itu nikah siri seperti itu. Dan semoga Pak Supaat ini diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik, dan semoga amal ibadahnya juga diterima. Dan kita doain aja yang terbaik bagi Pak Supaat ya, semoga tenang di sana. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua, ada update heboh 3 patung misterius di Gunung Agung mencuat rencana mediasi hari ini. Ya, memang benar ada patung yang bermunculan di Gunung Agung ini ya. Dan ini tuh cukup membuat resah para warga rakyat Bali terutama ya, karena itu emang tidak dibolehkan. Namun ada saja orang-orang yang memasang patung di Gunung Agung ini dan tanpa izin gitu loh, makanya membuat resah. Dan kita cek videonya seperti apa.
Oke, itulah 3 patung yang terdapat atau muncul di Gunung Agung ini ya, di kaki Gunung Agung ini. Patungnya bernama, ada patung Siwa itu berukuran 65 cm, patung Lembunan Dini 65 cm, dan ada patung Dewi Laksmi berukuran 80 cm. Itu yang aku dapat informasinya di sumber-sumber yang beredar, geng. Dan itu sudah menemukan siapa saja yang memasang itu adalah sekelompokan ahli spiritual yang memasang di sana, yang dipasangkan itu pada 16 Januari 2022. 16 Januari 2022 dan jadinya itu tanggal 17 Januari 2022. Di sana katanya ada sekelompokan orang-orang yang memakai baju ya adat seperti itu ke sana mendaki, terus sekitar 70 orangan katanya, dan membawa patung-patung seperti itu. Saksinya adalah para pedagang yang di sana ya. Dan seperti itu, geng. Dan jadilah tiba-tiba muncullah patung yang terlihat sekarang, yang tersebar di media sosial ini dan cukup membuat resah masyarakat Bali khususnya ya. Dan dan ada suatu postingan dari suara Sanawayan Suksema yang Widi yang Giri Toklangkir Pura Pasar Agung. Atas perkenan dan kebesaran beliau diberikan jalan terang sehingga dengan cepat bisa diketahui siapa pemasang patung di seputaran Telaga Emas Pura Pasar Agung. Kami pengempon Pura Pasar Agung menunggu itikat baik dan suci pemasangan patung tersebut agar secepatnya bisa bertemu di Pura Pasar Agung. Suksema Ketua PHDI Kecamatan Selat JMG Kang Wayan Sudane sudah bisa berkomunikasi langsung dengan pemasang patung tersebut. Ya, katanya ini beliau sudah berkomunikasi langsung kepada salah satu yang memasang patung tersebut, dan agar menghentikan kegaduhan yang terjadi di sosial media khususnya seperti itu, geng. Ada pro kontranya pastikan, karena ini tidak ada izin sama sekali dan tiba-tiba terwujudlah patung tersebut yang memang patungnya begitu indah sekali. Ada 3 patung yang berjejer terus dihiasi dengan pagar. Hal itu supaya tidak ada yang merusak, makanya dikelilingi dengan pagar seperti itu ya. Tapi tetaplah ini tanpa izin ya, tetap tidak diperbolehkan gitu loh. Dan ini tuh yang memasang sekelompokan spiritual seperti itu. Dan katanya patung tersebut harus dibongkar sebelum 3 Maret gitu loh. Dan kalau tidak dibongkar, maka beliau yang memasang patung tersebut, orang-orang yang memasang patung tersebut akan dikenakan denda dan sanksi khususnya, dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan jadinya harus dibongkar sebelum 3 Maret seperti itu. Dan ini pembicaraan Ketua PHDI sama salah satu yang memasang patung, yang ikut memasang patung tersebut ya. Ampun kesan boleh dan kena durus satu kan penakih semua orang itu nyaringin dan kesan durus tangi buruh dan ikut ane penglingsirnya sane pasang itu sirup percayaan jero mangku merde Mas Meru dados jero mangku merde Mas Meru saking jero penate Niku mangdo benci ando, niku sampun mangdo niki nenten panjang datosnya, mangdo wenten talar itikat baik saking gereja, mangdo menghubungi pengelisir Pasar Agung atau Igro Bendesa, Sobre gitu. Inggih. Yang nas niki mangdo nenten suwe-suwe niki kentane permasalahannya panjang datosnya gitu nggih. Gereja sidang sedang darah gitu. Dan yang mana dong sejauh itu ngenikahan jaga aliran ini aliran ini nenten cina yang dikenten nenten itu amung memang berdasarkan itu pun kurang aturan restu dari itu memang nenten tatos gitu. Kalau makin tatos wenten berdiri patung itu nabi mari tanpa izin pasti. Oke, jadi itulah tadi Ketua PHDI menghubungi salah satu sekelompokan orang yang ikut dalam memasang patung tersebut pada tanggal 16 Januari sampai 17 Januari itu ya. Dan
Mereka katanya ditunggu itikat baiknya dan agar bertemu segera dan untuk membahas soal patung tersebut, dan tunggu itikat baiknya, dan mereka katanya sanggup untuk membuat perine dan piduke seperti itu, untuk memohon maaf khususnya ya kepada penginsir yang di sana gitu. Dan sebelum tanggal 3 Maret harus sudah dibongkar, sudah dipastikan sudah dibongkar, karena kalau tidak dibongkar maka ada undang-undangnya tersendiri juga dan mereka akan kena denda dan sanksinya. Dan mereka katanya lagi mencari hari baiknya untuk membongkar patung tersebut gitu. Dan mungkin itu aja pembahasannya, dan coba kita cek sebagaimana pendapat masyarakat mengenai tentang kehadiran patung tersebut yang viral gitu. Khawatir dengan munculnya kembali aliran-aliran tertentu, jadi sebaiknya diusut tuntas apa tujuan dan maksudnya. Sudah dikerjakan, berani gak membuang 3 patung itu kan gak sesuai Dresde. Kalau di zaman kerajaan orang yang ngendah-ngendah gitu sudah dirarung bersama patungnya oleh raja. Walaupun tidak sesuai dengan Dresde, tapi kita harus hati-hati menyelesaikan masalah ini karena patung ini merupakan simbol ketuhanan Rahayu. Sekarang kan sudah agak zamannya kerajaan, kecuali Raja Buduh. Betul, tapi sistemnya nggak akan berubah baik di India ataupun di Bali. Kita Mahabharata, kebenaran yang kekal abadi, nggak akan berubah, tapi bisa digubah oleh Kali Jugo dibilang. Zaman sudah berubah, Gustu. Ingat kata-kata Krishna, ini Mahabharata, yang kekal itu perubahan. Adat dan budaya tidak kekal. Mohon kepada siapapun jangan rusak Dresde yang sudah kesungkemin ke Bali. Nodai taksu Bali. Kalaupun ingin dengan cara itu, lakukan saja. Kenapa tidak ada yang jaga di purnya sampai ada yang bisa menaruh patung seperti itu? Coba bantu jaga sama teman-teman. Aliran kepercayaan Hindu India ini mohon jangan intervensi di pura-pura di Bali. Jika mau sebaliknya buat tempat sendiri agar tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat dan lain sebagainya. Banyak sekali tanggapan-tanggapan yang tersebar di sosial media mengenai tentang kemunculan patung ini ya, karena terdapat pro dan kontranya. Yang memang patung tersebut adalah patung yang memberikan suatu simbol ketuhanan seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam membongkarnya, dan makanya ini lagi dicarikan hari baik untuk membongkar patung tersebut. Dan tetap saja mereka salah karena tidak ada izin sama sekali dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat ya, karena tidak dibolehkan gitu loh, sudah ada larangan, tidak diperbolehkan memasang apapun di kawasan suci Gunung Agung tersebut. Dan mereka juga banyak orang kan ini komplotan ahli spiritual yang memasang patung tersebut, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya, supaya tidak memasang apapun tanpa izin gitu, apalagi di kawasan suci seperti ini ya, takutnya menimbulkan apa gitu, atau penglingsir atau leluhur di sana tidak terima takutnya ya kan. Dan ini harus hati-hati gitu loh. Sebelumnya ya paling tidak kita izin dulu kalau mau memasang apapun, dibolehkan atau tidaknya itu kan urusan belakangan, yang penting kita sudah izin terlebih dahulu, dan jangan seenaknya gitu loh, karena sudah dibuat seperti itu dan kita malah menambahkan apapun itu ya pastinya kan ada perasaan yang tidak enak. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar mengenai 2 pembahasan yang aku lagi bawakan tadi. Oke, dan sebelumnya jangan lupa juga di subscribe. Oke, dan tonton juga video aku yang sebelumnya dan ditunggu video aku yang selanjutnya. Salam dariku, salam dari Yunar Studio.